Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman Kristen tidak percaya kepada tiga Allah, melainkan kepada Tuhan yang esa di dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang kita percaya, yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Orang-orang yang tidak percaya akan eksistensi Allah menganggap mereka yang percaya kepada eksistensi Allah itu sebagai orang-orang yang tidak logis atau tidak rasional. Mereka menganggap bahwa kepercayaan itu adalah sebagai ekspresi subjektivitas dari manusia yang sebenarnya tidak bereksistensi. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa eksistensi Allah itu tergantung kepada eksistensi manusia. Apakah demikian dengan iman kita sebagai orang percaya? Iman kita itu dilandasi kepada Alkitab. Tuhan sendirilah yang menyatakan eksistensinya, bukan manusia yang membuat eksistensinya. Bangsa-bangsa lain pada masa itu tidak mengenal Tuhan sebagai Allah mereka. Tetapi umat Tuhan mengenal Tuhan adalah Allah mereka, karena Tuhan menyatakan dirinya dan memimpin umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Perjalanan 40 tahun Tuhan menyatakan eksistensinya. Percaya kepada Tuhan bukan tergantung kepada rasional kita. Meskipun rasional kita tidak dapat menjangkau Tuhan, Ia tetap Tuhan yang bereksistensi. Dan Dia Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Sehingga saudara, rasio kita harus tunduk kepada realitas akan eksistensi Tuhan yang menyatakan diri itu. Pada puncaknya, Tuhan menyatakan diri dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Mari kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 12. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa harus mengajar umat Tuhan untuk takut akan Tuhan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena keberadaan mereka di tanah perjanjian itu adalah anugerah Tuhan. Dan tanah perjanjian itu sendiri adalah pemberian Tuhan. Umat Tuhan harus mengenal Allah yang mereka percaya.
dan mereka harus menghormati dan mengasihi Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kita percaya, dan Dialah yang kita kasihi dengan segenap diri dan hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, satu hal yang sangat mendasar yang Musa ajarkan kepada umat Tuhan, bukan hanya perintah-perintah, namun umat Tuhan harus mengenal Allah yang mereka sembah. Allah yang mereka sembah itu adalah Tuhan. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kata Tuhan ditulis dengan seluruhnya huruf besar. Itu adalah mengekspresikan apa yang di dalam kitab Ibrani atau kitab bahasa Ibrani dengan sebutan Yahweh atau Yehova. Yahweh atau Yehova adalah Allah yang menyatakan diri kepada Musa ketika Musa bertanya, "Siapakah namamu?" Maka Tuhan menjawab Musa dengan kata, "Aku adalah Aku," yang esensinya adalah Yahweh. Saudara, itulah yang Musa ajarkan kepada orang Israel, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, pada masa itu bangsa-bangsa adalah bangsa-bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah yang banyak. Namun, Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan tidak sama dengan ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Dan Musa mengajarkan orang Israel supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Dan mereka harus mengajarkannya kepada anak-anak mereka berulang-ulang kali, membicarakan di rumah mereka. Bahkan mereka harus memberikan tanda-tanda untuk mereka diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Allah mereka dan Tuhan itu Esa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita mendasarkan iman kita kepada penyataan apa yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Orang Kristen percaya kepada Tuhan. Allah orang Kristen adalah Tuhan, dan Dia adalah satu-satunya Allah yang kita percaya. Dan Dialah yang kita kasih dengan segenap diri kita. Dan Tuhan di dalam perjanjian lama telah menyatakan dirinya dan telah menyatakan misinya bagi dunia ini. Disitulah saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan bahwa Dia akan mengutus Mesias ke dalam dunia ini. Dan saudara, Mesias itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan saudara, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Itu tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 19. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa." Dan Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes bahwa aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Yehova itu sendiri. Dia adalah
Yehova di dalam oknum yang kedua, dan Yehova Bapa itu oknum yang pertama. Dan oknum yang ketiga adalah Roh Kudus yang juga adalah Yehova. Saudara, kita percaya kepada Tuhan yang esa di dalam 3 pribadi, di mana Tuhan menyatakan dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tahu akan penyataan Allah ini, meskipun tidak mudah secara rasio, namun saudara, kita jangan lupa, Tuhan kita jauh melampaui rasio kita. Dan seluruh kebenaran yang Tuhan sediakan di dalam bumi ini, itu adalah kebenaran yang Tuhan sediakan, supaya rasio kita tunduk kepada kebenaran itu. Rasio bukan penentu, tetapi kebenaran itu penentu segala sesuatu. Ketika Tuhan menyatakan diri, Tuhan yang benar, Dia menyatakan kebenaran itu, maka saudara, rasio kita harus tunduk kepada kebenaran penyataan Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, maka sebetulnya Tuhan sedang mengasihi mereka. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, Tuhan juga yang melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dan Tuhan memimpin sepanjang 40 tahun. Saudara, Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan dalam konsep, bukan Tuhan yang kita bayang-bayangkan, tetapi Tuhan yang memanggil Musa, dan Tuhan yang berjalan bersama umat Tuhan selama 40 tahun, di mana umat Tuhan menyaksikan eksistensi Tuhan itu yang di atas segala-galanya. Saudara, Tuhan adalah eksistensi yang ada itu, yang tidak pernah diadakan, tapi Dia yang mengadakan. Di situlah saudara-saudara, ketika Tuhan menyatakan diri, Dia menyatakan kasih-Nya kepada umat Tuhan bangsa Israel, dan pada puncaknya Ia menyatakan di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara, tidak heran, perintah Tuhan kepada kita adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kita harus menyaksikan akan kasih Tuhan ini, menyaksikan akan siapakah Kristus bagi dunia ini. Karena dunia ini membutuhkan juru selamat, membutuhkan pelepas bagi dosa-dosa umat manusia. Oleh karena itu saudara, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Sehingga melalui hidup kita, orang boleh melihat Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memetraikan firman-Mu, dari apa yang kami pelajari firman-Mu, menetap dalam hati kami, dan kami mengerti dengan akal budi kami, karena pertolongan daripada Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.